Iya. Jadi ya berarti kan dia ya berarti kan mabuk boleh dong diajak bikin anggur kan. Diem udah. Bukan begitu. Ya terus kenapa dia bikin anggur? Ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saudara-saudara kita Muslim, fans para mualaf ini selalu mengatakan di kolom komentar itu ya, bahwa orang yang mualaf adalah orang yang cerdas yang menggunakan akal dan pikiran sehingga mengerti mana agama yang benar. Bagi saya mereka bukan orang yang cerdas. Justru mereka ini adalah orang yang malas untuk belajar. Salah satunya adalah mualaf yang satu ini yang akan kita bahas. Jadi karena dia tidak menemukan jawaban dari pertanyaannya, maka dia pindah server. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Gue coba pertanyaan dulu, kalau emang gue udah diselamatin ya gue bunuh orang selamat loh. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Akhirnya begitu. Oh iya benar juga ya? Iya akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan, ya udah gue ngapain ke gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja gue mabuk-mabukan. Ya gitu maksudnya ya jahiliyahnya gimana lah. Oh oke. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabuk sampai jam 5, jam 6, jam 7 masuk gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja. Oh iya ke gereja. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya nanti ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli siapa, peduli lah mau ya pokoknya mau ngapain, yang penting gue nggak ngerugiin orang ya udah gue lakuin gitu. Oke. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah, karena gue pikir ya udah gue selamat ini. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika itu? Ya, jadi kalau gue pendeta pernah gue dipanggilin nyokap gue pendeta ke rumah, gara-gara gue begitu. Ya gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gue gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya, kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gue gituin. Bikin anggur. Ya dari air yang di waktu di Kanaan. Oh iya benar-benar. Iya. Ya waktu kekurangan apa kan bunda ibunya bilang, hei wanita, kan kasar juga sama ibunya begitu apa? Ini belum waktuku katanya. Terus dia bikin anggur. Anggur itu membaukan nggak? Wine itu kayaknya sebutnya. Enggak, anggur itu memabukkan karena memang di perjanjian lama tuh di perjanjian lama memang anggur itu untuk memabukkan ada. Kayak Nabi Nuh yang mabuk sambil telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D kan, minum anggur. Iya, terus. Iya. Jadi ya berarti kan dia ya berarti kan mabuk boleh dong diajak bikin anggur kan. Dia udah. Bukan begitu. Ya terus kenapa dia bikin anggur? Ya. Nah, Bapak Ibu sudah melihat dan mendengar bersama apa yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini ya. Jadi menurut dia ini bahwa kalau orang sudah percaya Yesus diselamatkan, maka dia bebas berbuat dosa. Ya bebas dong, kan sudah diselamatkan, sudah ditebus dosanya. Maka boleh saja membunuh orang nggak apa-apa, mabuk-mabukan nggak apa-apa. Kan sudah selamat, kata dia tadi itu ya. Ini adalah contoh orang Kristen yang malas belajar, malas pergi ke gereja. Sehingga hal-hal seperti ini, kemudian dia menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi Alkitab dipakai untuk membenarkan perbuatannya. Jadi menurut dia, ya ini benar. Gitu. Padahal tidak begitu. Orang yang sudah diselamatkan itu bisa dilihat dari perbuatannya. Kita bisa melihat orang itu ya, orang Kristen ini orang yang sudah selamat atau belum. Orang yang sudah diampuni dosanya atau belum. Dari mana? Dari perbuatannya. Karena kalau orang mengatakan dia sudah selamat, kemudian dia masih membunuh orang, masih mabuk-mabukan, masih mencuri, bekerja tidak jujur, kemudian tidak setia dengan pasangan hidupnya, kemudian tidak sungguh-sungguh dalam bekerja ataupun sekolah. Nah, ini adalah contoh orang Kristen yang tidak selamat. Kenapa? Karena orang yang sudah selamat, maka hidupnya mau tidak mau harus diubahkan. Mau tidak mau dia harus menyangkal diri, menyangkal hidup lamanya
dan dia hidup baru bersama dengan Kristus. Berarti dia meninggalkan segala kehidupan yang lama, dosa-dosa lamanya. Dia lahir baru, dia menjadi pribadi yang baru gitu ya. Nah, orang yang sudah diselamatkan, dia akan hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dan dia pasti akan menjaga kekudusan hidupnya. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, di sini. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah cuma-cuma, gratis, anugerah dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Namun tidak berhenti di situ. Ketika kita sudah diselamatkan, ya sudah, kata Mualaf tadi kan gitu ya, kita berbuat dosa aja. Nggak begitu. Tapi kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Jadi dalam proses pengudusan hidup kita setiap hari, kita juga harus mengusahakan bahwa hidup kita itu kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Ini yang dimaksud ya. Jadi bukan sekali selamat, kamu selamat untuk selama-lamanya, kemudian kamu bebas berbuat dosa. Tidak. Itu adalah cara berpikir yang sesat, yang salah. Nah, mari kita bersama-sama melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 16. Berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat, yang kedua, jangan menuruti keinginan hawa nafsumu, gitu ya. Apa itu ya? Yang keinginan dagingmu itu harus disangkal, jangan dituruti, gitu ya. Kemudian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Nah, ini ya, kita harus hidup kudus. Kita mustahil bisa hidup kudus tanpa pimpinan Roh Kudus, gitu ya. Jadi kita harus terus berdoa meminta pimpinan penyertaan Roh Kudus supaya kita bisa mengerjakan keselamatan tadi dengan takut dan gentar setiap hari. Dan yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi nggak boleh lagi minum-minuman tadi ya, mabuk-mabukan, bau naga ke gereja, nggak boleh. Membunuh orang nggak boleh, apalagi itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti Mualaf ini, jelas dipertanyakan. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Nah, tadi dia membahas juga mengenai mujizat Yesus yang pertama. Yesus aja membuat anggur kok, berarti kita boleh mabuk dong. Kata siapa? Itu hanya pikirannya Mualaf ini aja. Sekali lagi, dia memakai ayat Alkitab untuk membenarkan perbuatannya mabuk-mabukan. Supaya kelihatan bahwa ini adalah Alkitabiah. Supaya kelihatan bahwa ini adalah perintah Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan satu kali pun dalam Alkitab untuk mabuk-mabukan. Tidak pernah. Tujuan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur juga bukan untuk mabuk-mabukan. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Kita baca aja ya supaya kita mengerti, paham konteks ini. Ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11 ini adalah mujizat Yesus yang pertama yang dia lakukan, yaitu merubah air menjadi anggur. Bukan hanya sekedar anggur, tapi ini benar-benar anggur yang terbaik. Dari mana tahu bahwa ini adalah anggur yang terbaik? Dari pengakuan pemimpin pesta bahwa ini adalah anggur yang baik, yang terbaik gitu ya, yang kamu simpan. Kemudian yang kedua ada saksi mata para pelayan, murid-murid, dan juga ibunya Maria. Jadi ini adalah benar-benar mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Nah, ketika Yesus melakukan mujizat ini, sebenarnya di sini konteksnya adalah yang sedang mempunyai hajat atau pernikahan ini, perkawinan ini adalah saudara dari ibunya, sehingga ibunya ada di situ. Kemudian Yesus juga ada di situ beserta dengan murid-muridnya. Dia melakukan ini yang pertama ingin menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia bisa melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang kedua, dia menyelamatkan keluarganya, saudara dari ibunya. Kalau orang pesta kemudian kehabisan anggur, pasti mereka malu dong. Nah, Yesus tidak mau itu. Meskipun menurut dia ini bukan waktunya, bukan saatnya, tapi dia tetap melakukannya. Dan yang ketiga, ketika Yesus merubah air menjadi anggur, dia tidak memberi perintah, silahkan mabuk sampai puas, sampai guling-guling, nggak bangun-bangun. Nggak ada di situ. Tidak dijelaskan. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan ini bahwa Yesus membuat mujizat air menjadi anggur, berarti boleh mabuk. Bukan. Perlu diingat bahwa budaya orang Yahudi pada waktu itu, mereka minum perjamuan, pesta pernikahan, bahkan minum sehari-hari itu semuanya dari anggur. Anggur adalah minuman tradisional orang Yahudi. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Itu bukan untuk mabuk-mabukan, apalagi dalam konteks pesta perkawinan di mana Yesus hadir di situ. Jadi ini yang sebenarnya konteks di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan mualaf itu selalu salah semua. Karena mereka memang tidak tahu apa-apa. Sekian dari saya, semoga ini memberkati, mencerahkan kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.